Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Putri Dewi, NIM 19026063, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah penulisan karya ilmiah, yaitu tentang tata tulis karya ilmiah, di mana tata tulis karya ilmiah ini meliputi yang pertama, perwajahan atau sampul. Yang kedua, sistematika penjenjangan tulisan. Yang ketiga, penggunaan kertas. Yang keempat, pengetikan. Dan yang terakhir, jarak spasi. Baiklah, pada presentasi kali ini, saya akan membahas materi tata tulis karya ilmiah, di mana dalam tata tulis karya ilmiah ini meliputi yang pertama yaitu perwajahan atau sampul. Kemenarikan sampul sebuah karya tulis ilmiah dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pewarnaan, yang kedua penataan rumusan judul, yang ketiga penggunaan lambang, yang keempat jenis huruf yang dipakai, yang kelima susunan baris rumusan judul, yang keenam kelengkapan komponen judul, yang ketujuh posisi pernyataan, dan yang kedelapan ketebalan tulisan. Yang kedua yaitu sistematika penjenjangan tulisan. Penjenjangan atau jenjang karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai tingkatan urutan penguraian materi tulisan. Pada umumnya, sistem penjenjangan tersebut dimulai dari bab 1, bab 2, dan bab seterusnya, dianggap sebagai jenis jenjang pertama atau tingkat 1. Yang kedua, penulisan topik, bab, subtopik, dan sub-subtopik yang lebih kecil, atau penjenjangan uraian topik dapat dilakukan dengan menggunakan sistem lurus penuh, setengah lurus, atau lekuk. Selanjutnya, sebuah karya tulis ilmiah dapat dibangun oleh 3 komponen, yaitu yang pertama bagian awal, yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian akhir. Unsur yang membangun bagian tengah karya tulis yaitu bagian pendahuluan disebut bab 1, bagian kerangka teori disebut bab 2, bagian metodologi penelitian disebut bab 3, bagian hasil dan pembahasan disebut bab 4, dan bagian penutup disebut bab 5. Selanjutnya yaitu penggunaan kertas. Dalam penulisan karya ilmiah menggunakan 2 jenis kertas. Yang pertama yaitu kertas biasa atau HVS. Kertas HVS ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm, 29,7 cm. Kertas khusus. Kekhususan tersebut dapat dicermati dari warna, ketebalan, dan tipe kertas. Untuk keperluan tertentu, seperti pada halaman pengesahan dan halaman persembahan. Kertas yang biasa digunakan adalah kertas mami. Aturan umum luas kertas ada 4. Yang pertama yaitu 4 cm dari bagian kiri kertas atau margin kiri, 2-3 cm dari kanan kertas, 3-4 cm dari bagian bawah kertas, 3 cm dari bagian bawah kertas. Yang selanjutnya yaitu pengetikan. Yang harus diperhatikan dalam melakukan pengetikan, yang pertama yaitu penggunaan jenis huruf. Dalam menggunakan jenis huruf, penulisan karya ilmiah menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12. Ukuran sampul, ukuran huruf yang digunakan adalah 14 atau 16 cetak tebal. Penebalan ketikan. Penulisan yang menggunakan penebalan ketikan meliputi yang pertama halaman sampul, yang kedua judul jenjang pertama atau bab, yang ketiga judul jenjang kedua atau subbab, yang keempat judul tabel, yang kelima judul daftar gambar, yang keenam judul bagan,
Yang ketujuh, judul lampiran. Dan yang terakhir, poin-poin tertentu. Pemiringan ketikan. Cetakan miring dilakukan pada penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Penggunaan halaman ketikan. Pengetikan tidak boleh dilakukan secara timbal balik pada suatu kertas atau kertas yang sama. Pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan di awal jenjang pertama. Pengetikan lampiran. Sebuah karya tulis ilmiah memuat banyak lampiran, yaitu lampiran 1, 2, dan seterusnya. Pengetikan lampiran tersebut dimulai pada halaman baru. Selanjutnya, pengetikan ilustrasi. Pengetikan keterangan ilustrasi langsung dilakukan sebelum atau setelah keterangan-keterangan tersebut. Yang ke-8, pengetikan petikan. Pengetikan petikan lebih ditujukan kepada petikan langsung. Yang terakhir, jarak spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan bagian-bagian unsur yang terdapat pada sampul, yaitu meliputi judul, identitas tulisan, identitas penulis, dan nama lembaga, adalah 1 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan halaman persembahan adalah 1 spasi. Jarak spasi antara tulisan pernyataan atau komponen pernyataan dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan uraian pernyataan adalah 1,5 spasi. Jarak spasi antara tulisan pengesahan, komponen persetujuan atau pengesahan pembimbing atau konsultan atau penguji dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Selanjutnya, jarak spasi antara tulisan abstrak dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan abstrak adalah 1 spasi. Jarak spasi antara tulisan kata pengantar dengan uraian atau penjelasannya yaitu 4 spasi. Selanjutnya, jarak spasi antara tulisan ucapan terima kasih dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi antara tulisan daftar isi dengan uraian penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi antara komponen-komponen utama daftar isi yaitu abstrak, kata pengantar, daftar isi, bab-bab, daftar kepustakaan, dan lampiran. Pada pengetikan daftar isi adalah 2 spasi. Jarak spasi antara subkomponen bab dengan subkomponen bab berikutnya pada penulisan daftar isi adalah 1,5 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dan baris kedua dan seterusnya pada penulisan subkomponen daftar isi adalah 1 spasi. Selanjutnya, jarak spasi antara tulisan bab 1, bab 2, dan seterusnya dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi antara tulisan daftar kepustakaan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada penulisan kutipan langsung yang panjang adalah 1 spasi. Jarak spasi isi lampiran atau 1 atau setengah spasi. Jarak spasi pada keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan gambar, dan keterangan-keterangan yang lainnya adalah 1 spasi. Jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian sebelumnya, jika nomor tersebut diletakkan pada bagian tengah bawah, atau uraian sesudahnya jika nomor tersebut diletakkan di bagian kanan atas adalah 2 spasi. Sekian video presentasi pada materi pertemuan ke-6.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.